Kalian tahu Wak Zafran ngomong apa? Zafran bilang, tadi Wak, waktu aku manggil-manggil nama kau itu, aku dengar ada yang ngomong. Katanya, sudahlah, berhentilah. Jadi sudah tidur. Sudahlah, berhenti. Merinding aku. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah horor dari pengalaman pribadi Wawa semua. Dan sebelum aku bercerita, aku mau ngucapin terima kasih banyak sekali buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman pribadinya ke email aku. Sampai saat ini aku masih menyeleksi semua cerita-ceritanya Wak. Dan di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor. Iya Wak, memang cuma satu nih, karena memang ceritanya panjang kali dan pastinya serem kali weh. Nggak nyesel aku rasa kalau kalian dengar cerita ini sampai habis, sumpah. Oke, jadi gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain ini adalah kisah yang datang dari Wawa aku yang dari Malaysia, yang nama aslinya minta dirahasiakan Wak. Makasih ya Cik Aka dan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman pribadi kami. Nah, si kakak ini kita sebut aja namanya Ade ya. Jadi cerita ini bermula Wak ketika Ade ini masih kuliah di tahun pertamanya di PTS setempat yang berada di Malaysia. Sebenarnya waktu aku baca email dari si Ade ini, aku agak bingung nih dengan setting kampusnya, karena dari Ade juga nggak ada ngirimin nih gimana bentuk posisi kampus tepatnya ya. Tapi mudah-mudahan aku nggak salah ngerti lah Wak ya. Jadi Wak, di kampusnya Ade ini ada asrama untuk para mahasiswanya Wak, asrama putri sama asrama putra. Nah, si Ade ini tinggal di asrama putri. Jadi waktu itu Wak, Ade sama teman-teman satu fakultasnya nih lagi sibuk lah kan untuk membuat persiapan karnaval gitulah, seperti family day gitulah di kampusnya. Nah, di hari itu Ade dan dua orang temannya, kita panggil aja Nur sama si Rina ya, mereka membuat keputusan untuk bermalam nih di salah satu ruangan kelas yang akan dijadikan ruang bermain game pada acara family day nanti berlangsung. Nah, jadi harapannya malam itu mereka akan begadang lah untuk ngedekor ruangan itulah Wak, biar bisa siap tuh besok paginya ya kan. Nah, sekitar jam 11 malam Wak, mereka memutuskan untuk balik ke asrama dulu nih, untuk ambil beberapa barang keperluan lah gitu. Nah, waktu jalan menuju ke asrama mereka pada malam itu Wak, mereka itu naik tangga yang memang terkenal angker di antara para siswa di kampus itulah. Tapi kalian jangan bayangin tangganya ada di dalam bangunan ya, tangganya itu di luar bangunan. Jadi kayak ini bangunan kampus, nanti ada tangga luar tuh loh untuk menuju ke asrama mereka. Paham ya? Jadi tangganya bukan di dalam bangunan tapi di luar. Nah, suasana di dekat tangga itu memang ya itu seram kali Wak. Kiri kanan sepanjang tangga itu cuma hutan, dan cuma setengah dari tangga itu yang diterangi oleh lampu, setengahnya lagi memang gelap gitu. Dah lah tuh mereka lewat lah ke situ, mereka menuju ke asrama, dan setelah mengambil barang-barang yang mereka perlukan, mereka balik lagi nih ke ruang kelas yang akan mereka dekor itu. Nah, setelah mereka sampai lagi di ruang kelas tersebut Wak, mereka tiba-tiba merasa ada yang gangguin nih. Bertiga aja nih, si cewek-cewek ini berani kali kan. Abis itu mereka denger nih ada suara ketukan pintu. Ngintip lah mereka itu ke celah pintu di bawah tuh, tahu kan Glenn? Biasanya kan di pintu tuh ada gap antara pintu sama bagian bawah lantai kan. Nah, di situ lah mereka ngintip. Nah, pas mereka ngintip Wak, mereka nggak ada lihat kaki orang di luar pintu itu, tapi bunyi ketukan pintu tetap kedengeran. Bertiga ini nengok. Nah, dengan perasaan bingung ini tatap-tatapan lah mereka itu kan. Ini siapa nih yang ngetok nih? Mereka ngintip lagi di bawah sela pintu itu nggak ada orang. Tetap juga ngetok tok 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 tok. Tapi ya udahlah, nggak usah digubris sama mereka, berani kali ya. Karena mereka tuh mikir, oh mungkin itu bukan suara dari pintu kali, mungkin entah suara dari mana gitu. Salah dengar lah mungkin mereka ini. Padahal udah jelas suara itu di pintu. Dah lah tuh kan ya Wak ya. Nggak lama setelah itu ada lagi nih Wak. Ada satu kali tuh bapak security datang nyamperin mereka. Nah, waktu itu cuma Nur sama Rina yang ngobrol sama si bapak security. Nah, si Ade ini lagi duduk di kursi sambil ngecas handphone. Nah, terus Wak, kata bapak security itu kan, dia mau memastikan nih kalau Nur sama Rina bebe aja. Kalian bebe aja di sini? Bebe aja Pak, kami lagi ngedekor. Kenapa? Enggak, soalnya saya ngelihat dari CCTV kalian cuma berdua aja di dalam ruangan ini. Nah, mendengar perkataan security itu ya mereka kaget lah. Loh, kok cuma berdua, kan kami bertiga gitu kan. Masa badan si Ade yang segede ini nggak kedetek sama CCTV? Tapi kata Ade juga Wak, sepanjang si Nur Rina ini ngobrol sama si bapak security, bapak itu kayak nggak pernah ngelihat si Ade sekalipun. Walaupun pintu pada saat itu terbuka lebar gitu loh, si Ade ada di situ, tapi kayak si bapak ini cuma ngobrol sama Rina sama Nur, kayak tidak menyadari kehadirannya si Ade di ruangan itu. Dan Ade pun tidak terdetek di CCTV. Bapak security itu tuh bilang yang di CCTV cuma ada berdua. Yang kedetek tuh maksudnya gini loh, kalau misalnya kalian lagi mau masuk ke dalam mall kan, di saat pandemi ini kan kita masuk tuh biasa ada CCTV, bukan CCTV, kamera yang kayak ngedetek suhu kita tuh Nah, CCTV di sana tuh kayak gitu. Pada saat mereka lewat bertiga tuh yang kedetek cuma berdua. Yang satu lagi ini tidak, si Ade ini enggak, entah kenapa lah itu. Dah lah tuh ya nih kejadian malam itu kayak nggak dipikir lebih jauh lah sama mereka. Walaupun mereka sempat bebenak nih, kenapa kau tuh nggak kedetek di CCTV, kok di siapa gitu kata mereka. Tapi ya udah lah gitu, mereka melupakan hal tersebut. Tetapi Wak, ternyata malam itu hanya menjadi awal dari banyaknya cerita janggal yang akan mereka bertiga
lalui, tepatnya sebulan setelah itu, Wak, maksudnya. Karena banyak kali, Wak, cerita-cerita horor yang mereka alami setelahnya. Tapi di sini, di cerita ini ada cuman cerita beberapa aja lah gitu. Beberapa ini udah cukup bikin bulu kuduk aku merinding waktu bacanya. Bahkan, Wak, ada kejadian juga yang terjadi sama Ade dan Nur, di mana mereka ini sama-sama hampir meninggoy. Ngeri kan? Nah, aku mulai dari cerita-cerita janggal yang dialami Ade ya. Jadi, Wak, adalah nih suatu hari Ade ini lagi sendirian di kamar asramanya. Nah, karena merasa takut, entah kenapa dia pun mintalah kawan dia yang lain yang bernama Tasya untuk nemenin dia tidur malam itu. Nah, sekitar jam 12 tengah malam, Wak, atau jam 1 pagi lah gitu, Ade ini dengar ada bunyi kayak kerincingan gelang kaki gitu. Kalian pernah dengar kan? Kring gitu. Nah, saat itu Ade kira mungkin ada siswi yang memang lagi jalan-jalan, nah masih bangun lah gitu di koridor asrama. Tapi karena suara itu tetap masih ada, karena penasaran yang ngintip lah si Ade nih dari celah bawah pintu lagi. Pas dia tengok gak ada siapa-siapa di luar pintu, padahal suaranya itu jelas sekali depan pintu tuh. Nah, beberapa menit kemudian masih kedengar, Wak, sama si Ade bunyi kerincingan gelang kaki itu. Dan tak kenapa nekat pula si Ade nih, berani dia keluar dari kamar dia itu untuk melihat lorong koridor kan. Nah, pas dia keluar, Wak, kosong lorong itu, satu orang pun gak ada ditengok. Langsung lah dia masuk, ketakutan kan, dia tutup pintunya, langsung selimutan. Nah, pas si Ade nih lagi selimutan gitu, nah, kawannya si Tasya ini dia nanya, kok ngapain? Kok dengar juga ya bunyi kerincingan itu? Kata si Tasya kan. Kata si Ade, loh kok dengar? Iya aku dengar. Ketakutan lah mereka berdua ini. Nah, untuk mencoba ngilangin rasa takut mereka ini, Wak, Ade dan Tasya ini memutuskan untuk nelpon salah satu teman mereka yang bernama Zafran. Nah, si Zafran ini katanya memang ada kelebihan lah gitu untuk bisa melihat makhluk tak kasat mata, Wak. Dah lah tuh ditelepon sama mereka kan. Alhamdulillah yang masih diangkat sama si Zafran. Nah, pas diangkat sama Zafran, ada jelasin lah, Wak, tadi gini dia jelasin sama si Zafran kan apa yang baru saja mereka alami itu dan mereka dengar. Nah, beberapa menit setelah Zafran mendengarkan penjelasan Ade, si Zafran ini meminta Ade sama Tasya untuk diam dulu ya, jangan berbicara. Apapun aku katakan kau diam, jangan ngomong ya, kata gitu. Dah lah, diamlah mereka. Nah, nggak lama setelah mereka diam, tiba-tiba Zafran ini ngomong, suara apa tuh? Kok seram kali, kata Zafran. Langsung bingung lah kan si Ade sama si Tasya, karena memang waktu itu yang mereka betulan diam ngikutin perintahnya si Zafran. Nah, karena si Zafran ngomong kayak gitu, si Ade balik nanya nih, baru dia bersuara, emang kau denger apa, Wak? Katanya. Zafran bilang, aku denger kayak ada suara lonceng gitu, suara kerincingan, dan bunyinya tuh aneh kali. Bunyi lonceng itu, Wak, kayak lagi muter-muter di situ aja, kata dia. Nah, padahal waktu itu si Ade sama si Tasya ini diam aja. Waktu si Zafran bilang dia dengar suara kerincingan, mereka yang di tempat tidak ada mendengarkan suara itu sama sekali. Nah, karena Zafran mulai yakin nih ada yang gak beres, dia minta Ade sama Tasya untuk diam lagi. Dah ya, kalian diam ya, sedikit pun jangan bersuara walaupun nanti kau aku panggil, kata Zafran kan. Dah, diamlah mereka berdua ini lagi kan. Dipanggil lah sama si Zafran nama Ade beberapa kali. Ade gak dijawab sama si Ade waktu itu, kan memang disuruh diam kan. Nah, beberapa menit setelah itu, Wak, Zafran manggil lagi Ade. Kau udah boleh jawab deh. Nah, sepanjang aku suruh kau diam tadi, kau ada ngomong gak? Kata si Zafran. Terus waktu aku panggil namaku beberapa kali, kau ada jawab gak deh? Nah, terus Ade bilang, gak ada, kan kau suruh aku diam, kata dia. Karena memang gak sedikit pun Ade ini bersuara, Wak. Tasya pun gak bersuara. Tasya saksinya. Nah, karena Ade ini penasaran kan, kenapa si Zafran tiba-tiba nanya itu, ditanyalah sama si Ade. Kenapa kau nanya kayak gitu? Nah, waktu itu, Wak, Zafran gak mau langsung kasih tahu nih, karena dia takut si Ade sama Tasya makin ketakutan kan. Udah lah, bilang aja lah, kata si Ade. Kau tadi dengar apa? Kata si Ade kan. Mereka pengen tahu nih si Zafran ini sebenarnya dengar apa waktu si dia manggil-manggil nama Ade. Karena didesak terus sama si Ade kan, akhirnya Zafran ini kasih tahu lah apa yang didengar. Kalian tahu, Wak, Zafran ngomong apa? Zafran bilang, tadi, Wak, waktu aku manggil-manggil nama kau itu, aku dengar ada yang ngomong. Katanya, sudahlah, berhentilah, Ade sudah tidur. Sudahlah, berhenti. Merinding aku. Sepanjang itu. Nah, mendengar ucapan si Zafran langsung takut lah si Ade sama si Tasya ini. Karena memang Ade ini yakin seyakin-yakinnya dia nggak ada ngomong sama sekali, Wak. Tasya juga saksinya. Nah, karena udah ketakutan itu, akhirnya mereka minta sama si Zafran, Wak, temenin kami berdua ya lewat telepon. Takut nih aku. Paling tidak kalau ada apa-apa kok bisa langsung ke sini. Karena kan si Zafrannya juga di asrama putra kan. Sampailah si Ade sama Tasya ini hampir ketiduran gitu, baru dimatikan sama si Zafran. Sepanjang itu kata-kata yang disebutkan sama si itu. Nah, itu pengalaman epik nih menurut si Ade tuh. Nah, pengalaman hampir meninggoynya si Ade ini gimana, Wak? Jadi waktu itu, Wak, Ade ini kan lagi di kamar lah gitu sendirian kan. Nah, roommate-nya lagi keluar. Jadi belajar lah Ade ceritanya kan. Dan pintu kamar si Ade ini dibuka. Udah sore sih waktu itu, sekitar jam 5 atau jam 6 sorean lah. Nah, lagi asik-asik belajar itu, tiba-tiba Ade denger
ada bunyi lonceng. Dan ada juga suara yang memanggil nama Ade, Ade, kayak gitu. Nah awalnya si Ade nyuekin aja Wak, tapi lama-lama Ade tuh kayak kerasa ketarik keluar kamar tuh loh Wak. FYI juga ya, waktu itu si Ade ini ada di lantai 5. Nah pada saat itu Ade tuh kayak terasa terhipnotis gitu. Dimana waktu itu Ade tuh berdiri, dan waktu itu yang ada di dalam pikiran Ade cuman loncat. Sumpah cuma itu aja yang ada di dalam pikiran Ade Wak katanya. Tapi syukur ya alhamdulillahnya pas Ade ada di koridor, Ade kayak tiba-tiba tersadar gitu dan Ade kaget waktu